Mereka merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Menariknya, ada orang yang kerasukan roh-roh jahat itu tunduk dan mau mengikuti Yesus. Namun Yesus menghendaki supaya ia mewartakan peristiwa rahmat itu kepada orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun seringkali juga dirasuki roh jahat yang... Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 30 Januari, pekan biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya. Semoga Roh-Mu membuka hati kami, agar kami semakin mengimani Engkau yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus,
dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang nabi-nabi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah ada yang tahu daerah Gerasa itu di mana? Dan apa yang khas di sana? Gerasa di Israel waktu itu merupakan salah satu tempat orang kafir. Mereka tinggal di gua atau di pemakaman, serta di tempat-tempat yang tidak lazim untuk tinggal. Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka untuk menyadarkan dan membuka pikiran mereka. Kekuatan roh jahat menguasai orang yang dirasuki setan. Maka kehadiran Yesus mengusik keberadaan roh-roh jahat di daerah itu. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Menariknya, ada orang yang kerasukan roh-roh jahat itu tunduk dan mau mengikuti Yesus. Namun Yesus menghendaki supaya ia mewartakan peristiwa rahmat itu kepada orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun seringkali juga dirasuki roh jahat yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita bertindak menjauhi Tuhan. Tanpa kita sadari, kita terbawa arus roh jahat dan menikmatinya. Padahal, roh-roh jahat itu pun tunduk pada Yesus. Oleh karena itu, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan hal-hal apa saja yang membawa kita menjauh dari Tuhan Yesus. Apakah kita menyadari bahwa kelekatan pada hal-hal tertentu justru dibawa oleh roh jahat itu sendiri? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengutamakan Allah dalam hidup kita, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita semua. Maka marilah kita membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita sungguh menyadari akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah, sadarkanlah kami bila kami menyimpang dari jalan-Mu dan menjauh dari kehendak-Mu. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah
kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu. Cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.